Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan sistem penyusunan struktur dan skala pengupahan pada PT Ganda Medi Indotama. Kelompok 5 terdiri dari Adinda Nurdiani Putri dengan NPM 9153, yang kedua ada Nurbaiti Abdiah dengan NPM 9154, kemudian ada saya sendiri Nurfika Amelia dengan NPM 9245, kemudian yang terakhir ada Hasna Salsabila dengan NPM 9303. Tahapan menyusun struktur dan skala upah pada PT Ganda Madi Indotama berdasarkan Kepmenaker Trans nomor 49 Men 4 tahun 2004 tentang struktur dan skala upah, yaitu yang pertama ada analisis jabatan. Kemudian yang kedua itu ada uraian jabatan. Tahapan kedua ini melakukan uraian jabatan dalam organisasi perusahaan yang meliputi identifikasi jabatan, ringkasan tugasan, rincian tugas, spesifikasi jabatan, hasil kerja, dan tanggung jawab. Kemudian yang terakhir ada evaluasi jabatan yang terdiri dari faktor-faktor tanggung jawab, andil jabatan terhadap perusahaan, resiko jabatan, dan yang terakhir ada tingkat kesulitan jabatan. Penentuan struktur dan skala upah pada PT Ganda Medi Indotama ini menggunakan metode skala ganda berurutan sederhana, yaitu skala ganda berurutan merupakan penentuan skala ganda berurutan yaitu berdasarkan upah tertinggi pada golongan jabatan di bawahnya tersebut lebih kecil dari upah terendah dari golongan jabatan di atasnya. Kemudian itu, ia menggunakan metode sederhana, yaitu perhitungan. Pada metode ini cukup dengan menetapkan ranking terendah dan tertinggi dari upah. Sekian penjelasan saya, penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, pada slide selanjutnya, seperti yang dapat kita lihat, di sini terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama, saya akan menjelaskan tabel kriteria penilaian kinerja dan sikap terhadap pekerjaan. Ada kriteria pertama, yang A, dengan keterangan excellent, nilai 9-10. Kriteria kedua, ada kriteria dengan keterangan good dengan nilai 7-8. Ada kriteria ketiga dengan keterangan average dengan nilai 5-6. Ada kriteria yang keempat dengan keterangan poor dengan nilai 3-4 dan kriteria terakhir dengan keterangan very poor dengan nilai 1-2. Sekarang dapat kita lanjutkan kepada tabel 2. Tabel 2 yaitu kriteria penilaian action plan kategori. Tabel 2 menjelaskan kriteria penilaian action plan yang dilakukan oleh kepala departemen. Kepala departemen menyerahkan kembali formulir evaluasi penilaian karyawan tersebut kepada bagian administrasi departemen HR atau GA. Bagian administrasi menghitung total penilaian keseluruhan dari hasil evaluasi berdasarkan presentasi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Di sini kita dapat lihat ada tabel, tingkat kesulitan, dan poin. Yang pertama itu ada tingkat kesulitan difficult dengan 3 poin. Yang kedua ada tingkat kesulitan standar dengan 2 poin. Yang ketiga dapat kita lihat ada tingkat kesulitan easy dengan 1 poin. Lalu dapat kita lihat ada tabel kriteria dan poin. Yang pertama ada kriteria excellent dengan 5 poin. Yang kedua ada kriteria very good dengan 4 poin. Yang ketiga ada kriteria good dengan 3 poin. Yang keempat ada kriteria not reaching dengan 2 poin. Dan yang kelima ada kriteria far away dengan 1 poin. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tabel ketiga, yaitu kriteria penilaian keseluruhan evaluasi kinerja karyawan. Di tabel ketiga ini terdapat item penilaian kompetensi dan presentasenya. Yang pertama, penilaian kinerja rutin atau kinerja dengan persentase 30%. Yang kedua, dengan penilaian kerjasama atau sikap terhadap pekerjaan dengan nilai presentase 25%.
Dan yang ketiga ada penilaian action plan dengan presentase nilai 45%. Jadi hasil totalnya dari kriteria penilaian keseluruhan evaluasi kinerja karyawan itu ada di presentase 100%. Selanjutnya itu ada tabel 4, patokan presentasi hasil evaluasi penilaian karyawan. Tabel 4 menjelaskan patokan presentasi hasil evaluasi penilaian karyawan berdasarkan keseluruhan item penilaian kompensasi. Total hasil penilaian yaitu 100%. Jika total hasil penilaian evaluasi adalah 76%, maka karyawan tersebut diberikan kenaikan sebanyak 1 grade yang diikuti dengan kenaikan upah atau gaji yang diterimanya. Sebaliknya, jika total hasil penilaian evaluasi adalah di bawah 76%, maka tidak ada kenaikan grade. Jika total hasil penilaian evaluasi adalah minimal 81%, maka karyawan tersebut diberikan kenaikan sebanyak 2 grade yang diikuti dengan kenaikan upah atau gaji yang diterimanya. Sebaliknya, jika total hasil penilaian evaluasi adalah di bawah 81%, tetapi masih di atas 76%, maka masih mendapatkan kenaikan 1 grade. Sebaliknya, jika total hasil penilaian evaluasi adalah di bawah 81% dan tidak melebihi 76%, maka tidak ada kenaikan grade bagi karyawan tersebut. Hal ini juga berlaku untuk kenaikan 3 grade, 4 grade, serta kenaikan untuk 5 grade. Selanjutnya yaitu status dan penggolongan karyawan. Terlihat pada tabel di sini yaitu ada 9 golongan, kemudian ada grade dan ada kelas jabatan. Untuk golongan pertamanya itu yaitu dengan grade 1 sampai 5 dengan kelas jabatan staf golongan 1 yaitu ada admin, security, driver, dan office boy. Untuk golongan kedua dengan grade 6 sampai 10 dengan staf golongan kedua yaitu ada senior staff, senior security, dan senior office boy. Untuk golongan yang ketiga dengan grade 11 sampai 15 dengan jabatan asisten supervisor, golongan keempat dengan grade 14 sampai 15 sampai 20 dengan jabatan supervisor, golongan kelima dengan grade 21 sampai 25 dengan jabatan wakil manajer, golongan keenam dengan grade 26 sampai 30 dengan jabatan manajer, kemudian yang ketujuh dengan grade 31 sampai 35 dengan jabatan asisten general manager, kemudian golongan ke-8 dengan grade 36 sampai 40 dengan jabatan general manager, dan golongan yang ke-9 dengan grade 41 sampai 45 dengan jabatan direktur. Setelah mengetahui kelas jabatan karyawan, maka contoh kasus yang kami gunakan itu menggunakan kelas jabatan pada staf golongan 1 dengan perhitungannya itu yaitu dengan untuk menghitung batas upah maksimum yaitu dengan rumus min dikali split ditambah 1. Untuk minnya itu yaitu dengan jumlah Rp2.040.000 dikali splitnya itu 2,02% ditambah 100%. Kemudian hasilnya itu yaitu adalah Rp2.081.208. Batas upah kelas jabatan staf golongan 1 adalah mulai dari Rp2.040.000 sampai Rp2.081.208. Setelah kita mengetahui skala dan kisaran upah untuk jabatan staf golongan 1, maka selanjutnya mencari nilai tengah atau yang disebut dengan midpoint, yaitu dengan mencari min dikali split ditambah 2 dibagi 2. Untuk minnya itu yaitu dengan tadi Rp2.040.000 dikali splitnya itu 2,02% ditambah 200% dibagi 2 dengan jumlahnya itu Rp2.060.604. Di sini nilai tengah midpoint yang telah diketahui. Selanjutnya kita melakukan pemetaan upah. Hasil diketahui yaitu untuk grade 1 kelas jabatan staf golongan 1 skala upah minimum yang diberikan yaitu sebesar Rp2.040.000. Kemudian nilai tengahnya itu sebesar Rp2.060.604 dan batas upah maksimum untuk kelas jabatan staf golongan 1 adalah Rp2.081.208. Untuk selanjutnya yaitu pemetaan upah.
Terlihat pada gambar di sini, hasil pemetaan upah yang menjelaskan tentang hasil struktur dan skala upah yang menggunakan metode skala ganda berurutan sederhana. Terdapat nilai minimum, nilai tengah, dan maksimum untuk staf grade 1 berdasarkan masa kerja atau loyalitas. Pemetaan upah yang diperoleh kemudian dijadikan acuan untuk menentukan gaji atau upah setiap karyawan, untuk membedakan gaji dan upah yang diberikan kepada karyawan dalam satu grade yang sama. Manajer menganalisisnya berdasarkan periode lamanya karyawan tersebut bekerja pada perusahaan. Semakin loyal atau setia karyawan tersebut, maka rate gaji yang diberikan akan semakin tinggi. Hal ini tetap mengacu kepada nilai nominal pemetaan upah yang sudah dirancang atau dibuat. Jadi, kesimpulannya adalah penentuan struktur dan skala upah menggunakan metode skala berganda berurutan sederhana dimulai dari melakukan analisis jabatan dan mendeskripsikan pekerjaan setiap karyawan. Tahap selanjutnya melakukan evaluasi pekerjaan yang telah dilakukan oleh karyawan pada periode tertentu. Setelah kepala departemen beserta pihak manajemen mengevaluasi pekerjaan karyawannya, maka tahap selanjutnya menentukan patokan struktur dan skala upah menggunakan metode skala ganda berurutan sederhana dengan memperhatikan faktor-faktor seperti jabatan, golongan, masa kerja, atau loyalitas, kompetensi atau skill, pendidikan, serta kondisi perusahaan. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.